udah cek ya yang berkurang ya? Biren. Emang berkurang cuma jadinya di list paling. Kalau misalkan mau bantu lu kayak bantu di list barengan gitu. Tapi nggak oke. lama-lama amat kok. Emang ngurang damage output buat dia ke-clear jungle-nya diturunin. Iya, kalau gitu, dulu kan cepet. ngejungle banget ya. Cepet banget dulu nge-jungle karena ada bonus 50% kan damage-nya buat ke monster jungle. Cuman sekarang kayak hilang, tinggal 30% dong buat ke minion. Tapi Oke. lumayan sih 30% juga menurutku. Iya, tapi buat ke Lumayan. minion, buat ke minion Iya, doang. buat minion. Dan Lianpo akan jadi pick terakhir dari Kagendra. Yan Rom jadinya Rom, untuk ya? class pick-nya. Jadi main class lane, farm lane Lady Sun, Dun dan juga Angela. Untuk Kagendra ya. Iya. Arke kelihatan kuat sih harusnya. Iya benar, setuju gue. Apalagi kan mereka juga counter picknya tadi ada Biron buat ngelawan Mayin. Biasanya juga Biron bisa buat lebih agresif, nge-clear cepet, terus ngedorong Mayinnya kalau misalkan udah pukul. Cuman lihat landing pace-nya nanti ya. Kecuali tadi junglingnya masih landing ya. Iya. Ini kayak berlawanan banget sama Lani. Kalau Atta kan Iya, emang kuat makanya. banget di depan. Iya, emang ini udah mirip banget. Lo lihat deh, back to retro deh. Ujung-ujungnya tuh front line marksman mainnya. Jadi Iya. marksman bener-bener damage output. Jadi ini butuh front line doang, jadi Atta. Bisa kayak Neza juga, bisa main Ki juga sebenarnya. Tapi kenapa Atta kemarin bisa- nggak jadi pilihan Kagendra ya kalau kehabisan hero ya? Main Ki malah. Iya, lifestyle Kagendra ya kan. Atta kayak works dah, Atta kayak works dah. Mencoba-coba yang mungkin beda gitu ya. Oke, tapi kita akan lihat tentunya untuk di game kita yang ke-6. RRQ yang sudah mendapatkan match point masih bisa ditahan oleh Kagendra. Tapi apakah bakal ditahan di game yang ke-6 kali ini? Atau justru kita akan melihat untuk RRQ bisa secure dengan skor 4-2. Yes, bisa jadi game 7 tuh nanti ya. Jadi ada chance maybe. Kalau pasti dengan normal dulu nggak ada yang terlalu berani tuh buat nge-invade. Udah Beda nggak kayak berani biasanya. lagi ya. Iya. Jadi di list dibantuin mukulin ya, karena emang kasih cepet dulu ya Atanya. Jadi di list sama si Bironnya barengan, ngambil biru bahkan barengan juga. Itu sering banget tuh gerakan juga buat nge-invade kan biasanya. Nggak beli item jungle, nggak clear lane, terus ngajak rasain bareng ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi butuh biar cepet ke clear aja sih sebenarnya Atanya, ntar rotasinya biar gak kalah sama Duna, karena Dun pasti bakal lebih ini lead deh kalau misalkan dia nge-clear. Tapi ini bakal diambil juga sama Senko dengan Angela cukup cepat buat ngambil satu bor doang soalnya. Tapi diambil. diambil tuh lost bornya. Diambil sama ini ya, si D663. Ayo. Masih ada rotasi lagi mungkin ke arah bawah. Biasanya untuk kontes-kontes monster jungle sih, tapi udah habis ya dari Armadillo yang di bagian depan ya. Jadi tinggal di atasnya aja bakal diamanin. Biasanya nggak nyari maksa buat nyari kill buat early game-nya. Lebih kontes ini aja, kontes monster jungle, kontes si seharusnya dulu. Dan Arki pegang kendali masalah gold lumayan. Ada beberapa monster jungle yang mereka dapetin yang mereka bisa jadiin keuntungan nih. Termasuk Iya. Spirit River-nya tadi. Pemain leading lah ya tentunya. Tapi di area atas kalinya pressure. Apa coba dilakukan oleh Nightmare sesuai dengan namanya, mimpi buruk sepertinya. Tentunya untuk landing dari Kagendra sendiri, terutama untuk di kelas lane dari Hans tidak akan terlalu memaksakan juga team fight 1v1 ya. Sementara di area River, Masih ada peperangan atau masih bakal nunggu aja? Mereka masih standby doang dari Mai karena Dun kayaknya terlalu tanky buat jadi target ya. Wirau di sana dan agak sedikit bahaya. Hati-hati aja bakal dilompatin langsung sama Dun dari Wirau ya. Sama-sama tanky sih kalau atas sama Wirau sebenarnya. Gak ada chance buat di-burst dengan cepat ya, masih aman. Iya, masih bisa buat nge-press pemain Kagendra. So far kali ini nggak ada invade sama sekali. Yap. Meskipun dari Kagendra sebenarnya potensi buat invade-nya oke ya. Dia punya potensi itu, cuman kayaknya nggak terlalu berani juga dan respect lah sama Mai Sinano yang awal early-nya sakit dan Atta yang juga bisa nge-sustain lah kalau misalkan Waraga lama. sementara dari posisinya RRQ juga mereka nggak mau ngelakuin hal yang sama sih di game kita yang keempat tadi ya. Mereka coba untuk invasi jungle lebih agresif, tapi kayaknya mereka udah belajar dari kesalahan mereka. Mereka nggak akan lakukan hal tersebut dan so far di 3 menit kita yang pertama tentunya nggak akan ada first blood, masih belum ada first blood. Karena masih ada perebutan tentunya di Spirit di area river tadi. Ya, Spirit River-nya diambil dari pakai smite aja biar nggak ada chance buat dicolong. Ada Biron buka situation-nya dibantuin, langsung ada Mai di belakangnya. Masih punya flash, masih bisa kabur, masih bisa lari ke arah tower aja. Dan dipaksa mundur masih. Tapi di sisi kanan masih mau perang. Ini peperangan setup buat Tyrant juga karena 40 second lagi sebelum Tyrant spawn. Dan mereka kontes di sisi samping juga. Monster-monster ayamnya juga dicolongin. Itu Mai dan juga Ataya dua mulai datang juga tuh. Mau ngetap dari kiri, bakal lompatin maybe. Ada chance buat sakit banget. Damage dari Biron, lanjutin langsung ke arah 0-0. Dan mereka masih ingin lanjutin lagi ke arah belakang, ada pergerakan. Tapi disembur aja Blazing Brilliance ke arah Atanya. Nggak masalah sama sekali, mereka masih dapetin trade. Dan 0-0 yang mati keuntungan yang besar ini. Ini nice sih. Gue suka RRQ permainannya sekarang tuh berani banget buat ngehajar ke arah pemain Kagendra ini yang gue nggak lihat di RRQ yang dulu ya.
RRQ dulu tuh lebih ke hugging ke arah mereka punya base, jarang Iya. banget bisa banget buat initiate-nya tadi. Pasif sih mereka. Pasif banget sebelumnya. Pasif, ya. Cuman sekarang tuh agresif. Bisa buat ngepres ke Gendra kayak gini. Cuman Tyrant kayaknya bakal coba untuk dikontes. Bakal diamani cuma ada Yaria Marco Polo aja di bagian bawah. Seorang Chia. Dan juga Jester. Kayaknya bakal dikasih free karena ada pertukaran dengan Overlord. Di arah Iya. atas yang udah di start juga sama RRQ. Iya, gak masalah. Satu objektifnya. Iya, at least mereka dapetin 1 untuk 1 lah ya. Gak ada kerugian juga dari sisi RQ, dari Kagendra pun masih sama. Meskipun akhirnya RQ masih bisa untuk dapetin first blood-nya tadi. Berkat adanya pergerakan dari Biron, rotasi yang cukup agresif. Sementara dari area bawah, pressure yang sama pun dilakukan oleh Marco Polo. Dari Chia, tidak mau memberikan kesempatan ke arah Kagendra untuk setidaknya bisa dapetin 1 poin balasan. Poin kill balasan yang sempat didapatkan oleh RQ. Dan sempat bermain agresif masuk invasi ke area jungle dari RQ, tapi Kagendra tidak mau terlalu gegabah. Mereka ingat, masih ada 1 buah naga tentunya akan harus di-clear di setiap landingnya dan Kagendra akan bermain lebih disiplin. Mereka mau press bawah ya. Dan lagi-lagi ada Marco Polo Yari yang bakal coba defense masih bisa clear. Mungkin lumayan ngurangin SP-nya dan Atanya yang lompat ke depan. Bukan Dunia yang lompat ke depan. Masih ada Ata di bagian kiri. Masih coba di clear tapi masih bisa kabur aja. Nggak bakal dipaksa karena atas di sini sebenarnya juga ke pressure. Dan Wirau datang dari belakang. Mereka pengen nge-wrap ini. Wirau nggak bisa. Masih ketinggalan momen aja. Cuman ini mainnya udah mirip banget kena breakthrough itu. Mirip banget Atanya dapet kill karena Angela dari Senko. Udah mati duluan dan posisi dari moversnya bakal kabur aja ke belakang ninggalin lane nih. Iya, mungkin dapat info juga ya tadi di area atas Wirau udah kelihatan. Sementara di area mid bakal coba di-press dengan keberadaan 2 pemain sekarang. Masuk area invasi jungle dari Kagendra, RQ mencoba untuk ngasih pressure terus-menerus. Mereka nggak mau ngasih bener-bener waktu dan space yang banyak karena Kagendra. Karena Kagendra seperti yang tadi Lihan bilang, sebenarnya mereka punya chance untuk ngasih early pressure juga. Cuma masalahnya RQ nggak mau hal itu kejadian. Iya, karena emang udah pada protect juga ke arah si Marco Polo Jia. Bakal coba dimaju lagi berseremak Mas Lem aja. Ini masih main santai dari RRQ. Kagendra juga kayak bakal coba untuk defense dulu bagian towernya, sedangkan di atas udah ada 1 flash informasi yang dibuang oleh Nightmare. Cuman posisinya mereka coba untuk ngikutin Wirau. Si Wirau yang biasanya itu ngegengnya ke arah kelas lane, itu dilakukan juga sama Dingxian. Biar yang namanya juga si Nightmare nggak terlalu kalah banget dan mainnya nggak terlalu leading banget. Biasanya karena Kagendra tuh kalau misalkan gak Senko, Wirau ya Hans yang bakal main. Meskipun kali ini juga udah ada fight lagi, kepukul-pukulan, gue rasa nggak bakal jadi sesuatu yang gimana-gimana sih. Ini bisa kabur Hans ya. Gila, ini Biron bener-bener kuat banget ya class line-nya ya. Untuk match up-nya emang menang sih dasarnya buat lawan main nih. Dari segi damage juga sebenarnya ini pede banget juga dari Nightmare. Makanya berakhir Force Suppression ini dibuka langsung, masih ada bantuan langsung dari belakang. Agak sedikit bahaya tapi Atal masuk, pingin ambil langsung, masih bisa kabur, masih bisa flash juga karena belakang sebenarnya. Dan ini masih mau di-dive-in by the way dari Atal yang bisa buka dan cukup slow dari Wirau hampir aja mati. Dia masih labakin, FT-nya gede banget masalahnya, gak bakal bisa dilanjutin. Butuh anti heal dulu sih buat ngelawan Dunnya ya. Apalagi tadi itu tower teritorinya milik Kagendra. Coba dicek brushnya dulu juga tadi sama Senko. Udah cabut. Gue suka banget arahnya juga buat tukeran agro damage towernya. Tadi juga ganti-gantian tuh pas coba untuk ngehit ke arah Wirau. Jadi emang disiplin juga RRQ-nya kali ini improve yang bener-bener kelihatan sih di RRQ. Cuma menurut aku memang beresiko ya, itu kalau sampai gagal ketika mereka tektokannya itu bahaya banget untuk RRQ. Mereka bisa aja tumbang 1 pemain dan pressure yang masih berjalan juga dari sisi Chia di area bawahnya. So Kagendra ini bener-bener agak sedikit tersudutkan sebenarnya di setiap landingnya ya. Karena di area midnya kalah, di area class lane-nya kalah, farm lane-nya juga ke pressure sama Marco Polo. Mereka nggak ada chance. Atanya di Blazing Brilliance langsung masih bisa keras banget di arah belakang dan nggak mati somehow. Ada bantuan dari Marco Polo juga yang tadi sempat siap-siap buat join, jadi nggak berani dikejar. Setelah di tengah ditahan aja sama pergerakan dari 663 ya. Mereka nggak ada agresi lagi, hampir aja berhasil nge-trap karena Ata. Teman Ata emang targetnya susah. Ya targetnya nggak gampang buat dibunuh lah. Cukup buat lincah ya. Cukup lincah juga. Dan kali ini juga jungle-nya cukup bakal diinvasi lagi oleh tim RRQ. Ada Azure Golem yang bakal atau Crimson Golem lebih tepatnya lagi bakal diamankan. Di masih tangan aman. tim RRQ. Wirau. Masih bisa diambil Wirau ya. Masih bisa diambil Wirau, di secure. Dia punya smite, mid lane-nya juga bakal di-push lagi. Ini bahaya nih, bisa-bisa ke bait nih. 4 orang di mid lane. Udah ada Wind Slash yang miss juga, nggak bakal coba di-commit dengan Tremor Smash. Karena masih ada 663 juga. Cuman nih RRQ coba untuk maintain, mereka punya network gold. Ini surprise-nya tuh RRQ punya lead goldnya.
Walaupun ya killnya cuma 2-0 tapi cukup jauh. Overlord-nya udah knock up. Pemain dari tim RRQ dan juga Kagendra ada Wirao di sana. Coba untuk diamanin dulu tapi adu smite dan masih diamankan oleh seorang Wirao kali ini. Gak bakal di-fight lagi, gak bakal di-commit tapi ditarik satu apa seorang Hans. Ditutupin juga dengan Ghost Ship-nya sedangkan di mid lane udah juga ada Marco Polo Chia yang bakal coba untuk dapetin sebuah tower. Masih di defense habis-habisan sama Kagendra. Iya, Dan ini yang paling bahaya emang Marco Polo-nya sih. Udah mulai Iya kelihatan sakit banget tuh bakalan dilompatin langsung sama Dun. Tapi Wirao terlalu depan. Blazing Brilliance-nya belum kerasa sama dapetin Jester satu. Tapi bentukannya agak sedikit bahaya karena Marco Polo masih free banget di sisi belakang. Dia bakal memukul satu persatu. Atanya di sisi lain coba ambil ke Hans. Hans yang dikejar. Hans yang juga bakal mati 3 hero down. Cuman bertukar 1 roam dari Jester. So ini keuntungan jelas gede banget ke arah RRQ. Iya, memang Kagendra sempat dapetin Overlord-nya tapi RRQ mereka paksain untuk dapat trade setidaknya 1 pemain tumbang. Tapi sepertinya terlalu overextend juga dari Kagendra ketika mereka tahu mereka udah nggak bisa nahan damage dari Marco Polo tadi. Mereka harus shifting sih. Gue ngeliatnya nih, sebenarnya gue sempat ngobrol juga sama Wirao gitu. Kalau misalkan farm lane kalah tuh itu bakal susah banget gamenya. Dan sekarang itu kayak tipikalnya tuh orang-orang mencoba untuk carry itu pakai farm lane, pakai marksman Iya. kayak Mirip BTR, banget, mirip Lucas, banget, iya. NB. Mirip banget kan sama BTR kan mainnya kan? Dari awal udah dikasih merah tuh dari awal. Iya. Mulai merah kedua ya. Dan BTR tuh menang lawan Kagendra dengan cara buat nge-funneling goldnya marksman-nya. Dengan Kagendra masih main yang sama. 0-0 ditinggal sendirian, Moversnya main sama yang mid lane. Tapi farmnya ditinggalin. Jadi 0-0-nya tuh bukan yang nggak bisa, ya nggak bisa carry. Lu gimana ketinggalan gold, lane lu kalah, farmingnya udah nggak bisa di mana-mana lagi. Jadinya agak berat sebenarnya buat kalau misalkan Kagendra pengen banget carry-nya di 0-0. Iya, nah harus benar-benar bisa balance sih sebenarnya ya untuk dari segi classman dan juga farmingnya sendiri. Apalagi kalau sekarang kelihatan RRQ mereka benar-benar nge-babysit banget nih dari sisi Jia-nya sendiri. Marco Polo-nya ditempelin terus sama Yaria dan kombonya masih berjalan. Membuat dari RRQ sendiri sebenarnya mereka cukup unggul dari tingkat besarnya. Dan sekarang Kagendra karena mereka udah mulai main menempel satu sama lain, 5 pemain di area mid-nya, sementara posisi Rivernya bakal coba untuk dijaga oleh 1 pemain, yaitu dimana kita akan melihat dari Ting Qian tidak akan memberikan kesempatan ke Kagendra. Kagendra cuma bisa ngepop aja dari jauh, karena untuk ngejar ke Marco Polo dia harus melewatin beberapa pemain dari RRQ. Dapat pun ada Yaria itu kayak nempelnya Itu sakit dia. banget, kuat banget juga. Jadi Thailand udah dimulai, bakal coba amankan fight Thailand dulu. Marco Polo masih berada di bagian depan, ada Bidon di bagian kanan juga. Agak sedikit bahaya posisinya, Thailand tinggal sedikit lagi. Mereka masih mau lanjutin, masih adu smite bakal dilasi sama siapa. Masalahnya Thailand bakal diamankan sama Ata dan sama mereka punya buff Thailand untuk perang, mereka bakal ngejar balik. Cukup sakit damage-nya by the way dari Marco Polo. Udah mulai bener-bener kerasa banget impact-nya dan tower tengah mungkin jadi objektif berikutnya. Blazing Brilliance cuma buat Inion. Jadi pengen cepet nge-kill tapi nggak bakal selamatin mungkin. Agak sedikit bahaya, masih aman, nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi karena minion udah habis. At least ketahan sedikit dari Kagendra ya. Iya. Ini kurang damage sih, Kagendra kurang damage sih. Tadi mereka bener-bener nggak mau war di arah jungle ya, karena objektifnya ada tower mid yang harus diamanin dulu. Kalau misalkan di sini bisa kalah mereka, karena ada Blazing Brilliance yang bakal satu garis. Dan kali ini pun Hansnya bakal ke-press lagi sama Nightmare dengan Bironnya. Tower hampir hancur, bakal dijepit juga dari Marco Polo. Udah dibakar, dibaju dengan revolver. Tower berhasil diambil juga River Barrage. Langsung ada Senku tumbang di sana. Dan juga Hans gak bisa berbuat banyak, harus cabut dulu. Bersama dengan Wiro yang cover damage. Dan juga ada Movers yang ternyata pun terlalu banyak menerima damage dari pemainnya. 5 lawan 3 kali ini. Kagendra bakal dipojokin lagi. Versus Presiden seorang pemain RRQ. Tinggal 2 pemain lagi. Tremor Space keluar. Minion Wave bakal masuk lagi. Kagendra dalam masalah. Kristal terbuka. Rex Regum Keon memenangkan match dengan skor 4-2. Masih sempat ter-comeback ya di game yang keempat dan juga yang kelima. Tapi RRQ mereka berhasil untuk memantapkan skor 4-2. Tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan match point untuk Kagendra dan cukup dengan skor 4-2 saja. Wah, seru. Yang terakhir seru. Seru. Tapi ini kelihatannya ya, RRQ memang mereka udah langsung all in banget sebenarnya untuk di game yang terakhir. Iya. Mereka nggak terlalu main yang agresif untuk di early-nya. Tapi Jadi pasif agresif ya? Iya, pasif agresif. Tapi karena mungkin mereka tahu Kagendra punya chance yang besar juga sebenarnya untuk di early. Jadi mereka main tarik ulur, babysit dari Marco Polo-nya biar at least dapat farm, dapat item. Udah bisa dapat item, udah bisa ikut fight, mereka mulai ngasih pressure. Tapi emang cara main kayak gitu emang Lagi works banget. lagi works banget. Lagi works banget ya. Emang Cara terinspirasi mainnya. juga dari Lucas ya. Lucas soalnya works parah di Lucas. Iya. Dan kenapa enggak? Kalau lu punya marksman yang emang bisa diandalkan all in ke satu itu. Wah, gue harus cepat-cepat ketemu si BTR RRQ sih. Itu harus cepat-cepat ketemu sih. Itu Lucas lawan Cak ya. Soalnya buat dari segi disiplin, sebenarnya RRQ lebih disiplin dibandingkan BTR ya. Karena Lucas mainnya lebih agresif dibandingkan si Lucas tuh Jia. emang Agresif banget. emang kadang-kadang dapat momen kayak dapat montes, dapat highlight. Tapi sering kepanis juga. Jadi sebenarnya itu dia Iya. tuh high risk juga tuh cara mainnya. Lucas tuh high risk high reward banget Iya. mainnya. Bener-bener kayak maju-maju sampai kayak
teman-teman dari tim BTR pas gue lagi nanya sama Teguh langsung sama Saiko ya, capek banget ngikutin Lukas kata dia. Terlalu cepat, terlalu agresif, terlalu maju-maju. Kayak ngejar-ngejar tuh nggak nanggung-nanggung gitu. Gak takutan sama sekali. Nggak takutan. Jadi pemain BTR dipaksa buat nge-protect Lukas sejauh itu. Jadi temannya emang harus yang adaptasi sama dia ya? Iya. Iya, harus apal Makanya jadi karakternya. jago lima-limanya. Harus apal wataknya sih biar tahu. Cuman Kak Gendra pakai meta Iya. yang lama sih sebenarnya ini. Bener-bener. Karena kalau tipe-tipe yang ngedev itu biasanya bukan karena komunikasi. Ini kayaknya bakal di dev nih, ini orang karakternya gue tahu nih gitu kan. Dan ini awal-awalnya emang kepres banget dari RRQ sendiri. Sebenarnya ngimbangin awalnya, cuman dari awal udah kelihatan banget kayak Marco Polo itu free. Jadi meskipun mereka trade, tapi Marco Polo itu nggak pernah jadi korban dan selalu unggul di Marco Polo ya. Dan yang terakhir sakit banget langsung dibuka aja pakai Fever Baras dan langsung diamankan satu persatu. Yang terakhir udah tinggal di David karena udah menang jumlah ya 5-3 ya. Jadi nggak ada harapan sebenarnya buat defense Kristalnya. Kalaupun dia bisa lari nggak mati ke Fountain tadi dari mainnya, tapi ya udah artinya tetap aja nggak bisa ngedefense Kristalnya karena udah ke-expose dengan minion yang masuk tadi terakhir. Dan ini lagi-lagi ya, pemain yang cukup menyeramkan tentunya. Karena dia benar-benar dikasih kenyamanan sih Ciani. Apalagi Marco Polo kayaknya memang salah satu hero comfortnya dia ya. Gak tumbang sama sekali juga berkat dengan adanya support juga dari Arya tadi. Jadi MVP tentunya untuk di game terakhir kita di Yes. show match antara Arki dan juga Kak Gendra. Tantangan mereka sebelumnya udah persiapkan badan aja, persiapkan kondisi buat mereka mewakili Indonesia di Malaysia. Ini dua tim yang bakal mewakili kan. Jadi good luck ya buat mereka ya. Lebih pede sih jadinya ya Lebih pede ngeliatnya lah. ya. Jadi PR Kak Gendra mungkin banyak ya, lebih banyak juga karena mereka udah mulai tumbang nih di Indonesia udah gak sekuat itu. Dan bener ya, kayak kita ngelihat tim-tim di Indonesia tuh untuk Honor of Kings sendiri tuh mereka tuh buat yang namanya adjust, buat mereka import tuh cepet banget. Cepet banget. Kayak contohnya Alter Ego juga termasuk ya. Ya walaupun masih belum sekuat RRQ sama BTR sekarang,